Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MAJ Tutorials. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial cara menggunakan DNS pribadi di HP Android. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi. Untuk cara mengaturnya kita ke setelan, kemudian koneksi dan berbagi, kemudian di bagian DNS pribadi ya. Di sini saya akan mencoba dalam kondisi DNS pribadi dimatikan. Kemudian saya akan coba kembali, kemudian ke kartu SIM. Setelah lanjutan, nah di sini terlihat untuk alamat server DNS seperti ini ya. Ini mungkin bawaan dari Axis seperti ini karena di sini saya menggunakan operator Axis. Kemudian saya akan mencoba speed test. Dapat berapa ya? Di sini untuk server test saya akan ubah ke daerah Kebumen. Ya, di sini ada Global Media Data Prima. Oke, nanti untuk settingan kita samakan seperti ini ya, untuk servernya Global Media Data Prima semua agar adil ya. Oke, kita coba mulai. Di sini kondisi di dalam ruangan. Oke, untuk ping mendapatkan 52 milisecond. Sedangkan unduh 33,4 dan unggah 15,5 ya. Di sini jam menunjukkan 15.18 ya. Oke, 15.17 ini ya. Oke, kita akan coba mengganti DNS-nya. Pertama saya akan mencoba menggunakan DNS Cloudflare. Kemudian di sini kita pastekan alamatnya. Oke, sudah terhubung. Kita ke speed test, kemudian kita tes lagi ya. Di sini masih sama menggunakan Global Media Data Prima dari Kebumen ya. Oke, di sini terlihat ping 55, unduh 21 dan unggah 22,6. Oke, sepertinya kalau kita lihat terjadi penurunan ya. Kita akan coba lagi mengganti DNS-nya dengan DNS Google. Oke, kita coba tes. Untuk unduh di sini 31,3. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, sedikit ada peningkatan ya. Lumayan ini 31,3 ya. Mirip dengan tanpa menggunakan DNS, tapi untuk kecepatan unggah
22,6 ya. Oke, kita coba lagi. Kita menggunakan .la ya. La ini Los Angeles. Kita menggunakan AHDNS. Kita coba dulu. Oke. Sini sampai 34, 35, 36, 37. Oke, ini paling cepat ya untuk unduhnya 37,6. Tapi untuk kecepatan unggah menurun. Oke, kita akan coba lagi yang AHDNS untuk server Netherlands ya, NL. Untuk unduh terjadi penurunan, di sini terlihat 24,8. Oke, ini belum masuk hasilnya. Kita coba lagi. Oke, 24,8 untuk unduh dan 19,4 untuk unggahnya. Terjadi penurunan di kecepatan unduhnya. Kita coba ganti server DNS lagi. Kita coba DNS Edgeguard. Untuk DNS Edgeguard ini terkenal akan teknologi pemblokir iklan ya. Ini paling banyak dipakai ini, DNS Edgeguard. Untuk unduh mendapatkan 29,5 Mbps. Oke, untuk unggah ini 25,2. Oke, ini paling tinggi ya untuk unggahnya ya. Cocok ini untuk upload video ya, misalkan upload video ke YouTube. Oke, ini kita coba DNS kuat 9. Oke. Tiga 38 ya ini. Untuk unduhnya lumayan cepat, 38 Mbps. Untuk unggah di 22,7. Kita lihat apakah terjadi penurunan. Oke, untuk unduh ini paling cepat ya ini, 38. Sedangkan untuk unggah yang tercepat masih dicapai ini ya, di bawahnya ini, dimenggunakan apa ya, DNS Edgeguard ya. DNS Edgeguard paling cepat di
unggah. Kita coba yang terakhir security filter dan clean browsing. Ini saya baru mau coba ini. Oke, sudah terhubung, kita kembali. Untuk yang terakhir ini sepertinya jarang ya kita mendengarnya. Saya juga baru pertama kali memakai DNS yang terakhir ini. Oke, untuk unduh 37,2 dan unggah 28,0. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini tanggal berapa ini? 13 Agustus ya. Kita cari yang tanggal 13 Agustus. 13 Agustus, kemudian tadi rekaman pukul 15 lebih. Oke, ini sudah ya. (15, 17). Kok kita bisa lihat di sini untuk yang kecepatan unduh paling cepat ya. Untuk kecepatan unduh paling cepat ini dicapai di DNS Kuat 9 ya. DNS Kuat 9.net, DNS.kuat9.net. Ini paling cepat untuk unduh mendapat nilai 38,0 Mbps, sedangkan untuk unggah paling cepat dicapai di 8,0. Dicapai security filter dan clean browsing ya. 28 ya ini. Ya. Untuk unduh paling cepat ini 38. Unduh. Sedangkan ini untuk unggah. Oke, kita coba cari pingnya yang paling kecil. Ini 55, 61, 52, 52 ini nomor 3 ya. 55, 72, 5. Oke, kita ulang lagi dari awal. 55, 61, 63. Ini karena gerak sini ini susah ya, kita lewati aja ini. Oke, untuk kecepatan unduh yang jelas ya. Di sini untuk unduh paling tinggi di 38 ya. Untuk unggah 28. Untuk unduh ini yang jelas ya, ini untuk unduh di DNS kuat9.net. untuk unggah security filter ya. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin menginginkan kecepatan unduhnya meningkat, bisa memakai DNS.kuat9.net. Sedangkan untuk yang menginginkan kecepatan unggahnya meningkat, mungkin boleh dicoba ini
security strip filter strip dns.cleanbrowsing.org. Oke, demikian tutorial cara setting DNS pribadi di Android ya. Di sini saya memakai Xiaomi khususnya, dan juga sudah saya tes beberapa masing-masing server. Untuk hasilnya kalian bisa lihat seperti tadi ya. Untuk kesimpulannya ini, untuk unduh DNS kuat9.net itu paling ngebut, sedangkan untuk unggah security filter DNS cleanbrowsing.org itu paling cepat ya untuk unggah. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.